invitation dan juga campaign dari Ekipa. Tema hari ini adalah Soul of the Product. Perkenalkan, sama saya Mivi Haryanti selaku event organizer dan juga business development dari Ekipa Agile Consultancy. Jika teman-teman ingin connect dengan saya melalui LinkedIn ataupun WhatsApp, boleh banget scan QR code yang ada di layar. Dan kemudian misalnya ingin tanya-tanya tentang Circle ataupun Ekipa, boleh hubungin saya langsung. Terima kasih untuk semuanya untuk hadir di dalam komunitas Agile Circle Indonesia. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru join di komunitas ini, jadi Agile Circle Indonesia adalah komunitas di mana Agile enthusiast dan Agile practitioner dapat melakukan sharing session dan juga meet up. Jadi di Ekipa kita punya mission untuk spark Agile di bisnis dan juga people di Indonesia. Jadi yang kita spark adalah entrepreneurship, self-organization, dan juga balance workplace. Jadi di Ekipa kita merupakan end-to-end agile consultancy di mana para entrepreneurs itu berjuang dan juga pendrive sebuah perubahan gitu ya melalui cara orang berpikir, bekerja, dan juga bertindak seperti itu. Jadi di Ekipa kita percaya bahwa agile itu dapat dideterminasikan menjadi 3 elemen. Yang pertama adalah mindset atau jiwa entrepreneurship, di mana entrepreneurship ini adalah fixing stuff gitu. Jadi ketika melihat sebuah permasalahan baik di dalam kehidupan sehari-hari ataupun permasalahan yang ada di masyarakat, nah jiwa mindset entrepreneur ini akan catch gitu ya problem yang ada dan juga bagaimana memberikan solusi terhadap problem tersebut. Lalu yang kedua adalah self-organization, di mana setiap individu di dalam sebuah organisasi ataupun komunitas dapat mengetahui gitu ya. Jadi mengetahui prioritasnya masing-masing dan juga dapat bekerja tanpa harus disuruh atau di command and control oleh atasan ataupun peers-nya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana juga tercipta dengan sebuah balance workplace di mana kita mendeliver quality yang terbaik gitu ya dengan cost ataupun dengan resource yang juga efektif dan efisien gitu. Sehingga setiap orang punya freedom at work gitu ya. Dan mungkin ini akan berhubungan juga dengan tema kita hari ini juga Soul of the Product. Nanti Mbak Dinda akan cerita banyak juga tentang bagaimana membangun sebuah produk yang dapat mempunyai kualitas dan juga memberikan kontribusi solusi gitu ya Mbak Dinda kepada permasalahan yang ada di dunia ini gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Agile Circle Indonesia, bisa follow di event page Ekipa. Di sini akan terpapar gitu ya sebuah informasi tentang our upcoming event, ataupun juga buat event-event yang lalu mungkin teman-teman ada yang belum ikut sebelum-sebelumnya, boleh dilihat juga nanti recordingnya di YouTube channel kita yang dapat diakses melalui event page Ekipa yang dapat di-scan di QR code yang ada di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk saya juga malam ini ingin memberikan free ebook gitu ya dari our founder Hugo Messer. Jadi Hugo menulis sebuah buku tentang Start Agile gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana sih melakukan sebuah agile organization ataupun sebuah agile mindset atau agile habit, dan ingin memulainya dari sendiri ataupun memulai untuk perusahaan teman-teman, boleh di-scan di QR code ini untuk melihat dan mendownload ebook yang akan diberikan oleh Hugo dan juga wisdom-nya gitu ya selama 15 tahun menjalankan entrepreneur di bidang IT seperti itu. Dan mungkin untuk dengan keterbatasan yang kita punya waktu, hari ini kita akan sampai jam 8 untuk berdiskusi dengan our speaker. Hari ini ada Mbak Dinda. Mbak Dinda ini adalah Agile Coach dari Ekipa dan juga former startup founder. Jadi dia tahu banget nih bagaimana memberikan soul kepada produk nih. Oke Mbak Dinda, silakan Mbak Dinda.
Thank you Mbak Mevi. Selamat malam teman-teman yang udah hadir malam ini. Thank you udah meluangkan waktunya. Malam-malam tapi masih semangat belajar. Nih aku share screen ya. Boleh dikasih tahu kalau udah muncul? Oke. Oke, sorry. Ternyata nggak halaman pertama ya, sorry. Oke, hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang the soul of the product gitu ya. Sebenarnya kenapa kita mau bahas ini, karena kebanyakan di luar itu ketika seorang founder gitu atau startup membangun produk, membangun bisnisnya itu lebih banyak copycat gitu ya. Ada istilah namanya ATP gitu ya, ATM gitu. Amati, tiru, apa ya satu lagi? Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Modifikasi. Tapi lebih banyak yang melakukan ATP, amati, tiru, plek-plekan, sampai si produknya itu udah nggak ada identitasnya lagi. Nah, ini tadi juga udah sempat jelasin sama Mbak Mevi, jadi aku nggak perlu memperkenalkan diri lagi. Hari ini kita mau bahas the why-nya, kenapa sih sebuah produk itu dibangun, kenapa sebuah startup itu dibangun, terus the true voice of the product owner itu seperti apa, dan ngebalancing impact antara produk dan bisnis itu kayak gimana, dan yang terakhir kalau sempat kita bakal bahas 7 strata of strategy. Ini adalah sebenarnya 7 strata of strategy itu adalah salah satu tools di scaling up yang sebenarnya tuh applicable banget untuk product owner bisa gunakan gitu ya, untuk step up the game, untuk dari proxy, level proxy ke masuk ke bisnis strategi. Oke, ketika kita ngomongin CEO gitu ya, yang kepikiran di kepala tuh apa sih? Boleh dong dibalas di chat. Ketika ngedengerin CEO, kata CEO, sebenarnya apa sih yang ada di kepala teman-teman gitu? Bayangannya tuh seperti apa? Aku tunggu di chatnya. Bossman, Leader, bosman leader, yang yang punya punya. perusahaan. Ini pada ngomongin strata ya. Yang punya arah organisasi, which is vision. Tuh. Yang bisa jualan marketing dan bikin produk. Ini jadi kayak ini ya, one man show ya. Dia udah jualan, bikin produk, marketingin pula. Pembuat keputusan. Oke, aku tertarik dengan tadi komennya Ical, yaitu yang punya arah organisasi. Punya arah organisasi itu dengan kata lain vision ya. Berarti sebenarnya kalau kita lagi ngomongin product owner as the mini CEO, biasanya kan terms yang dipakai adalah mini CEO. Berarti fraction apa yang ada di CEO yang mungkin bisa di-adopt ke product owner? Boleh di-komen tuh teman-teman. Apa yang bisa di-adopt dari mindset-nya CEO, arah produknya mau ngapain, which is product vision ya. Punya visi dan misi untuk produknya, correct. Apalagi boleh, aku tungguin. Jangan malu-malu. Nanti katanya kalau yang aktif banget gitu, Kakak Mevi mau kirimin mobil ya? Nanti akan dikirim koper gitu maksudnya. Oh gitu. Ioniq 5 dong Kak Mevi. Oh iya betul, unit 5. Iya. Oke, berarti sebenarnya fraction atau fragment yang bisa diambil oleh product owner dari mindset-nya CEO itu adalah product vision ya, vision. Nah, product vision itu kan diturunin dari bisnis strategi. Dan to be the product owner itu seharusnya bukan sekedar inform bisnis strategi, tapi involve di bisnis strategi. Yang ini yang biasanya banyak ketinggalan. Biasanya product owner tuh create product vision, create product strategi, tapi by request dari stakeholder. Nggak bisa ikutan di produk atau di bisnis strategi gitu. Nah, kenapa sih product owner tuh seharusnya involve di bisnis strategi? Menurut teman-teman kenapa tuh? Kenapa product owner harus sibuk-sibuk ikutan ngomongin bisnis strategi? Karena dia yang punya produk tuh. Ada lagi nggak teman-teman? Ioniq 5 nih. Miniatur. Ada lagi nggak? Kenapa dia harus ikut di bisnis strategi, guys? Supaya dia tahu produknya fit to market atau enggak. Product market fit.
agar dapat soul-nya CEO. Jadi kita nyedot soul-nya CEO ya Mas Deki ya, biar bisa ngerasain journey produknya. Oke, aku kasih, mungkin ini ada summary ya sedikit, bisa di-summary dari jawaban teman-teman. Product owner itu bisa dan harus involve di bisnis strategi karena dia yang harusnya paling tahu, paling kenal dengan customer. Which is dia yang paling tahu apa yang dibutuhin sama customer. Jadi dia bisa bantu si manajemen untuk setting. Ini tahun ini atau this 3 year kita mau bawa company kita tuh mau kemana? Dengan produk seperti apa? Market yang mana yang kita mau pilih? Jadi sebaiknya seorang product owner itu dia inform dengan company vision, involve di bisnis strategi, involve di product vision, dan involve di product strategi. Nah, yang banyak kelupaan adalah bisnis strateginya. Jadi untuk bisa jadi the mini CEO, itu nggak bisa guys. Cielah, nggak bisa guys. Jadi nggak bisa ya, bisa jadi apa ya, the common people gitu ya. Karena memang untuk jadi mini CEO, kita harus different. Different itu kayak gimana? Harus punya entrepreneurship mindset, harus jadi orang yang visioner, dan harus jadi the wanderer. The wanderer ini tuh bisa direpresentasikan dengan MVP. Ada yang tahu MVP nggak? Yakin tahu semua sih, harusnya di banyak product owner ya. MVP apa guys? Minimum viable product ya. Jadi the wanderer itu dia adalah orang-orang yang tes ombak gitu ya. Bahasanya tuh tes ombak. Kira-kira produk kayak gini tuh masuk nggak ya sama core customer kita atau enggak? Nah, the wanderer ini, jiwa the wanderer ini dibutuhin banget sama product owner. Biasanya di sebuah company itu ada 3 tipe orang. Yang pertama entrepreneur, dia memang punya vision dan lain-lain, the manager, kemudian yang terakhir the technician. Nah, si product owner ini dia bermain in between dari entrepreneur sama technician. Entrepreneur dalam artian dia harus punya vision, dia harus bisa ngelihat opportunity, harus bisa ngelihat bisnis juga. Jadi nggak sekedar dari customer side, tapi juga harus bisa masuk ke business side. The technician itu narik kakinya untuk jatuh ke bumi, apakah si produk ini tuh doable atau enggak. Karena entrepreneur tuh banyak banget idenya. Kayak dalam 1 hari jiwa entrepreneur itu kalau dia jalan-jalan dari sini misalnya sampai ke Bojong gitu ya, Bojonggede gitu. Itu bisa ngelihat opportunity banyak banget kan. Tapi nggak semua opportunity itu bisa dilakuin gitu kan. Nah, si jiwa technician-nya itu yang ngerem gitu ya. Ini doable, ini fitur ini doable, yang ini enggak, ini way ahead our teknologi yang sekarang atau enggak. Karena kita ngomongin entrepreneur, aku mau bahas sedikit my favorite womanpreneur. Ini adalah Sarah Blakely. Dia self-made entrepreneur. Dia nggak punya background sama sekali bisnis school atau dia bukan datang dari keluarga yang businessman, tapi dia berhasil ngebawa Spanx selama 16 tahun pertama bisnisnya tanpa marketing sama sekali. Dan produknya diterima karena dia setiap hari rajin banget ketemu dengan customer-nya. Nah, sedikit cerita tentang Spanx. Spanx itu tuh daleman ya guys. Jadi dulu dia selalu frustasi kalau misalnya beli daleman gitu ya. Kita ngomongnya underwear ya, daleman tuh kayak gimana gitu. Kalau beli underwear dia frustasi banget karena menurut dia tuh nggak ada yang fix di badannya dia, nggak ada yang nyaman. Dia start drawing, mencoba untuk customize gitu untuk dirinya sendiri, terus pergi tuh ke manufaktur kecil gitu ya. Bisa nggak sih bikinin aku produk yang kayak gini? Terus dia ngelihat fakta bahwa di sana mulai dari desainer sampai penjahit sampai owner dari si bisnis underwear ini semua didominasi oleh cowok. Bukan bukan mendiskriminasi, tapi hanya wanita sebenarnya yang bisa tahu rasanya di dalam underwear itu gitu loh. Nah, akhirnya karena dia melihat itu dia baru sadar, oh pantas semua produk yang dihasilin di pasar itu nggak ada yang fit dengan badan aku, nggak ada yang nyaman. Karena dia cares the most, akhirnya dia start bisnis ini dan akhirnya jadi gede banget bisnisnya. The point of this story adalah kalau kita mau jadi entrepreneur, you have to be the one that cares the most dengan isu itu, terus kasih solusi dari masalah itu. Nah, kalau sebagai product owner, kalau kita nggak tahu why-nya si produk itu, why si company-nya, gimana kita bisa jadi orang yang the cares the most.
dengan si produknya. Aku pengen ngajak teman-teman, product owner, ada yang hadir di sini mungkin untuk step up the game dengan cara apa? Yang pertama, aku pengen, apa ya, inspiring teman-teman untuk bisa ngelakuin strategic thinking. Jadi kalau zaman dulu tuh kita ngomongnya strategic planning, kebayangnya itu kayak Excel puluhan halaman gitu ya, eee, panjang dan sangat sulit dibaca dengan orang awam gitu ya. Bahasanya beda, kayak pakai bahasa alien gitu. Kita nggak ngerti nih perusahaan mau dibawa mana kecuali orang finance yang kasih presentasi. Nah, sekarang itu ada strategic thinking dan execution planning. Strategic thinking itu tanpa harus membuat laporan keuangan financial feasibility study yang ribet banget, kita udah bisa nentuin arah perusahaan dan arah produk tuh mau kemana. The execution plan itu baru ada plan-nya judulnya. Nah, strategic thinking itu menurut Gary Hamel, kalau kita bikin strategi, itu nggak akan berguna atau nggak sukses strateginya kalau nggak lulus 2 tes ini. Tes yang pertama, apakah planning itu matters atau berguna, penting banget untuk customer kita atau enggak? Kalau nggak penting berarti itu planning nggak kepakai. Yang kedua, apakah planning-nya bisa membuat kita berbeda, differentiate kita dengan competition kita atau competitors kita. Nah, aku mau fokus ke strategic thinking, jadi aku nggak akan bahas untuk execution plan karena ini lebih ke agile way of working ya. Jadi nanti mungkin ada sesi yang lain sama Kak Mevi. Hari ini strategic thinking yang akan kita bahas itu tentang setting up or BHAG. BHAG itu adalah Big Hairy Audacious Goal. Yang kedua adalah 7 Strata of Strategy. Jadi dua ini adalah salah satu tools yang ada di buku Scaling Up oleh Front Harness. Scaling Up juga adalah salah satu service yang kita tawarin di Ekipa. Dan hari ini aku mau share ini karena menurut aku ini pas banget untuk product owner ataupun manajemen untuk lakukan, untuk bisa kasih identitas gitu loh ke produknya. Biar ada soul-nya nih produk gitu loh. Kalau misalnya produknya growing tuh punya purpose gitu, nggak sekedar copy paste dari kiri dan kanan gitu ya. Misalnya ada Shoppa dan Shopana misalnya gitu kan. Shoppa misalnya bikin platform yang A, B, C, D, Shopana terus bikin plek-plekan. Terus apa yang bisa bikin orang yang ada di Shoppa pindah ke Shopana gitu? Kalau kita nggak punya product identity, orang nggak akan semudah itu ya, Alfonso. Nah, yang pertama, ada yang kenal Ikigai nggak? Ada yang pernah pakai Ikigai sebelumnya? Boleh di komen di chat. Ini adalah template Ikigai, mirip-mirip, tapi ini dipakai untuk startup. Biasanya kita pakai untuk bangun fondasi dari sebuah startup. Untuk bisa ngejalanin strategic thinking, terutama untuk setting up the BHAG tadi, ada 4 langkah dan ada 4 pertanyaan yang teman-teman harus jawab bareng antara product owner dan manajemen. Kalau bisa ada founders-nya gitu dalam satu tim itu. Yang pertama sebenarnya yang dibutuhkan sama dunia itu apa? Kita mau pilih customer pain point mana yang pengen diselesain. Karena kita nggak bisa nyelesain semua customer pain point dengan satu produk. Itu bukan super app lagi, itu kayaknya wahyu dari Tuhan kalau kita udah nyelesain semua customer pain point gitu ya. Jadi kita harus pilih yang kita, apa ya, connect gitu ya, yang kita emang, apa, yang buat kita tuh matters the most gitu. Bukan sekedar karena kita ngelihat competition lagi banyak di sini, terus kita pilih gitu customer pain point yang itu. Dan yang kedua harus make things better. Semua company, semua produk yang laku di pasaran itu yang membuat kehidupan di muka bumi ini lebih baik. Kalau tidak membantu orang atau tidak menyelesaikan masalah orang, ya produk nggak akan laku. Karena orang pasti mikir ya buat apa gue beli produk itu gitu kan. Nggak menyelesaikan masalah apa-apa, terus mungkin tersier doang gitu. Dan tersier juga sekarang zaman susah ya Bu gitu ya. Jadi kita harus milih-milih gitu ya, beli produk itu yang beneran impactful ke kita dan ada value proposition-nya. Pertanyaan kedua adalah kompetensi kita tuh apa? Kita tuh bisanya apa? Kita punya fasilitas apa aja in term of skill, experience, community, atau tools. Yang ketiga, kita punya purpose, kita mau pilih purpose yang mana. Nah, di sini tuh biasanya orang kebalik-balik antara passion dan purpose. Ada yang bilang passion gue tuh kerjanya jadi bankir gitu misalnya. Itu bukan passion ya, passion itu adalah emosi gitu ya, emosi gitu. Emosi yang ada di under surface dari diri kita. Jadi kalau seandainya, dibayangin gitu ya, aku pengen jadi coach, passion-nya karena aku emang, merasa
pendidikan mungkin atau di area pendidikan education di Indonesia tuh kurang bermutu misalnya gitu ya. Jadi aku pengen jadi pengajar misalnya gitu. Nah itu adalah passion. Pengen jadi pengajar untuk menyelesaikan masalah pendidikan itu adalah purpose-nya. Tapi emosi di bawahnya itu adalah kekecewaan, itu passion-nya. Nah ini penting banget si product owner tahu, karena kenapa? Ini akan memudahkan product owner untuk take decision. Dari semua fitur yang ada di kompetitor kita, pilihannya banyak banget gitu. Tapi cara milihnya gimana? Kembali ke anchor-nya, yaitulah purpose-nya. Permasalahan apa yang pengen kita selesain? Apakah dengan fitur itu menambahkan value, menambahkan penyelesaian ke masalah yang pengen kita selesaikan, atau cuman aksesoris? Kan nggak mungkin ya kita pengen bikin taksi gitu ya, ada Bluebird anggaplah seperti itu ya, terus kita pengen bikin Whitebird atau Blackbird gitu. Terus di Blackbird itu kita pengen adain, games gitu atau kayak TV gede gitu, terus ada games, ada PS5-nya gitu. Terus PS5 ini kan cuma aksesoris ya guys, tidak akan menambah fungsi utamanya untuk transportasi memindahkan orang dari satu titik ke titik yang lainnya gitu. Nah, yang aku jelasin itu adalah kita pilah gitu ya, fitur apa yang pengen kita tambahin, apakah itu beneran, berfungsi, bukan fungsi doang, beneran bisa menyelesaikan masalah yang pengen kita selesaikan, atau itu cuma aksesoris di produk kita doang. Kalau ngebayangin, perbedaan antara passion dan purpose itu bisa dianalogikan dari orang yang memanah. Passion itu adalah energi yang ada di dalam badan kita, yang, menguasai badan kita. Si purpose-nya itu adalah arah panahnya, si company atau produk itu adalah panahnya, media kita untuk bisa achieve the purpose itu. Nah, jadi pastiin produknya itu beneran bisa, eee, tembak di tengah-tengah si purpose kita. Nah, sebagai product owner sebenarnya, mmm gimana nih, suaranya? Karena aku sering banget menemukan, kondisi di mana product owner itu dalam posisi dilema. Yang di sebelah kiri ini kurang kurang lebih stakeholder ya, kayaknya bisa menggambarkan, kehidupan teman-teman product owner sehari-hari, stakeholder-nya teriak-teriak, "Gue pengennya fitur ini, gue pengennya fitur ini, gue pengennya fitur ini." Tapi si customer-nya tuh sedih. Kayak, "Yah kok gue nggak didengerin," gitu, atau, "Ya kok gue ngerasa nggak, diselesaikan masalahnya," gitu, "dikasih fitur-fitur yang nggak berguna," gitu. Sebenarnya stakeholder itu bukan, the bad guy, guys. Jadi dia itu sebenarnya hanya tidak tahu yang customer inginkan tuh apa. Dan dia pengen company-nya fly, company-nya stabil, sustain, makanya dia sibuk ngerecokin kita dengan fitur-fitur yang dia temukan di kompetitor. Cuman untuk make sure bahwa kita nggak ketinggalan zaman dari kompetitor. Tapi sebenarnya bukan itu gitu yang, kita butuhkan dari stakeholder, dan gimana cara bikin mereka satisfied. Yang pertama itu adalah align product vision dengan bisnis strategi kita, dengan company vision kita. Yang kedua adalah good ROI. Setiap fitur yang kita tambahkan di produk itu menambah biaya investment. Dengan bertambahnya biaya investment, makin panjang ROI-nya. Terus ada nggak lagi additional revenue stream lain dari produk kita? Kebanyakan tuh, mindset yang aku temukan adalah kalau kita bikin produk A, as a whole produk A gitu ya, terus kita tuh pengennya jualnya tuh satu satu blok gitu, produk A. Tapi sebenarnya banyak loh guys, secara modular itu tuh bisa dijual dengan market yang berbeda. Ada satu contohnya, di klien kita, dia menjual satu platform yang bisa connect-in antara nelayan, petani gitu ya, dengan market gitu. Kemudian, dia melihat ada opportunity bahwa dia bisa menjual si dashboard-nya itu ke government, untuk si government bisa ngambil keputusan. Which is itu adalah salah satu, cara si product owner itu untuk bisa menambahkan revenue streamline baru, dari by product-nya atau modular dari si produknya itu. Nah, terus apalagi nih yang bisa bikin mereka satisfied, si stakeholder, adalah number of user. Mungkin kalau misalnya beberapa company yang main di, valuation game gitu ya, number of user tuh penting banget gitu. Tapi kalau misalnya untuk company yang nggak main di valuation game, ya berarti revenue-nya gitu ya guys, profitable nggak nih produk gitu. Jangan-jangan selama ini kita bikin produk yang nggak ngasilin apa-apa. Nah, kalau customer, itu adalah the why-nya dari produk kita gitu loh.
The power of customer tuh kenceng banget. Ingat nggak ya guys, ada eh, apa sih Instagram artis gitu? Apa sih ngomongnya Instagram artis tuh? Kak Mevi apa ya namanya? Influencer. Influencer, oh my god. Influencer dari Rusia yang ngata-ngatain orang Indonesia, terus tiba-tiba kita netizen Indonesia sama-sama, yuk block dia gitu, yuk unfollow gitu. Dalam hitungan 1 hari, dia udah nggak jadi centang biru lagi, misalnya gitu. Power-nya user atau customer itu segede itu. Jadi mereka yang bisa menentukan produk lifetime kita, dan yang kita bisa lakukan untuk membuat mereka puas adalah kasih fitur yang beneran useful buat mereka, yang bisa handle pain point-nya mereka, kasih mereka better user interface dan user experience, competitive price, dan kalau bisa accommodate future needs-nya mereka apa. Karena kita udah kenal banget mereka, mungkin kita bisa nebak future needs-nya kurang lebih kayak gimana. Nah, yang sering banget dilupakan sama product owner itu biasanya kalau aku nanya sama mereka gitu ya, kalian lebih dekat ke stakeholder atau lebih dekat ke customer? Mereka jawabnya lebih dekat ke stakeholder, jawabannya 60%, 40%. Terus aku tanya, apakah secara intensity ketika kalian bertemu dengan stakeholder dibandingkan dengan bertemu dengan customer 60-40? Enggak, cuman 90-10. Ya berarti enggak 60-40 dong. Gitu. Coba ditengok lagi gitu ya, distance antara kita as a product owner dengan customer tuh seberapa jauh gitu, dibandingkan dengan stakeholder. Dan wajar kalau seandainya kita itu kalau misalnya argumentasi dengan stakeholder gitu ya tentang fitur, nggak akan didengerin karena nggak based on data. Bukan suara customer. Itu adalah suara kita sendiri yang mungkin secara apa ya, argumentatif kayaknya fitur ini lebih baik deh bos daripada fitur yang bos pikirin gitu. Tapi sebenarnya bukan itu jawabannya. Fitur yang terbaik adalah fitur yang dipikir oleh customer, itu yang paling cocok buat mereka. Nah, salah satu, jadi gimana nih cara menentukan suaranya si apa ya, product owner? Berarti cari anchor-nya. Anchor-nya itu tadi adalah si why dari si produk dan company itu. Masalah apa yang pengen rasain dan customer yang mana yang kita pengen pilih. Dan passion, purpose itu sebenarnya bisa dijadiin bahan untuk marketing gitu ya. Dengan kita secara proudly sharing bahwa kita pengen menyelesaikan masalah tertentu dan emotion dibalik dari si misi yang kita jalankan itu bisa attract the right customer ke kita gitu. Kalau kita bisa akses the right customer, kita bisa dapat insight-nya mereka, kita bakal dapat valuable insight dibandingin kalau misalnya kita attract customer yang bukan core customer kita. Dan ini nggak akan bisa dilakukan dari dalam kantor ya guys. Ini harus get out of the building gitu. Mungkin ini bakal berguna untuk teman-teman. Coba nonton YouTube ini Getting Out of the Building dari Steve Blank. Ini sebenarnya video ini ditujukan untuk founders, tapi sebenarnya product owner sebagai fragment dari si CEO ataupun founders yang fokus ke produk ini penting banget sih menurut aku. Boleh dicek di YouTube ya. Cuma 6 menit kok. Nah, ketiga yang kita pengen bahas adalah balancing impact. Pentingnya apa sih balancing impact gitu? Tadi kan kita udah ngomongin noble purpose atau purpose apa yang pengen kita achieve dari company ini, dari produknya gitu ya. Udah noble banget. Tapi yang sering dilupakan oleh product owner adalah balancing dengan profit. Dengan purpose yang sangat bagus, tidak diimbangi dengan profitability, company-nya bakal joprak. Nggak akan ada dana untuk melanjutin misi itu. Jadi yang harus dilakukan adalah menentukan impact machine kita apa. Dan impact machine itu terdiri dari 2 ya guys, ada profit dan ada purpose. Gimana cara menghitungnya? Aku kasih analogi di case study Tony Chocolonely ini. Jadi Tony Chocolonely ini adalah produsen coklat. Dia pengen misinya dia itu pengen menghapuskan slavery di supply chain-nya mereka. Karena dulu banyak banget petani coklat yang dibayar dengan murah, jadi kayak kerja paksa gitu ya.
Contohnya penjualan Tony Choco Lonely tahun 2017 sampai 2018. Dia berhasil menjual 36 juta batang coklat. Dan 36 juta batang coklat ini dihasilkan dari 7.000 metrik ton atau 7.000 ton biji coklat gitu ya. Yang dihasilkan dari 5.000 orang petani. Dia pengen menghapuskan slavery itu dengan membayar premium price ke petaninya biar meyakinkan bahwa setiap kilo coklat yang dia beli itu petaninya bisa dapat uang lebih baik gitu, pendapatan lebih baik. Dan dia membayar 2,2 juta dolar premium price untuk 5.000 petani itu. Kalau dilihat dari study case ini berarti profit X-nya adalah jumlah coklat yang terjual. Jadi setiap jumlah batang coklat yang terjual itu akan lead to profit. Bukan jumlah batang coklat yang diproduksi ya guys. Kalau diproduksi doang nggak kejual nggak akan mendatangkan profit. Itu mendatangkan beban gitu ke company ya karena inventory. Kemudian purpose X-nya apa? Kan tadi purpose-nya pengen menghapuskan slavery. Berarti purpose X-nya adalah si jumlah petaninya. Nah ini penting kita spotting the purpose X sama profit X. Dan ini penting untuk di-measure karena kita pengen tahu sejauh mana impact kita dari produk ini. Apakah produk kita itu beneran bisa solving the problem atau enggak. Dan kita ngukur apakah produk kita itu juga bawa profit untuk company atau enggak. Jangan-jangan kita bikin produk yang enggak profitable. Berarti harusnya ini dilakukan bukan di sebuah company, tapi di sebuah yayasan gitu ya guys. Jadi kita harus balancing antara profit dan purpose. Nah, strategic thinking yang kedua adalah 7 strata of strategy gitu ya. 7 strata ini terdiri dari words you own, sandbox, brand promises, bla bla bla. Aku akan jelasin lagi di belakang. Words you own yang pertama. Words you own ini adalah kurang lebih 1, 2, 3 kata yang bisa menggambarkan produk kita dengan sangat spesifik. Kalau ngedengar Volvo, pasti yang terpatri di otak itu adalah safety. Dia mentingin banget safety dan sudah terbukti gitu ya guys dari banyaknya kejadian kecelakaan di YouTube gitu dan di Instagram gitu, mobil yang lain ringsek dianya anteng aja dan dia membuktikan safety itu. Untuk BMW adalah driving experience dan semua mobil desainernya mereka tuh mentingin banget driving experience-nya. Banyak banget aksesorisnya di dalam gitu ya. Kemudian fitur-fitur dia untuk menambah excitement ketika seorang mengendarai mobilnya gitu ya. Yang lebih oke lagi kalau misalnya the words you own itu jadi company name kayak Facebook. Ya Facebook ya face bukunya muka-muka gitu ya. Kayak kartu nama gitu, kumpulan dari kartu nama. Terus dijadiin si nama dari company atau nama dari produknya. Yang terpenting adalah words you own ini adalah yang paling dianggap penting sama company atau produk owner-nya. Jangan memarketingin sesuatu yang kita sebenarnya nggak anggap penting dan kita nggak jaga di situ kualitasnya gitu ya. Jadi pilihlah yang matters the most. Yang kedua adalah sandbox dan brand promises. Sandbox ini terdiri dari who, where, and what. Who-nya itu adalah si core customer kita. Dan ini tuh penting banget guys untuk kita ngedefine core customer kita karena kita pengen mastiin bahwa kita bisa nemuin mereka tuh di mana. Contohnya adalah si Build Direct ini. Build Direct ini awalnya mereka menargetkan core customer mereka adalah woman di umur 35 sampai 55. Build Direct ini dia jualan ini ya bukan palet apa sih ini yang buat lantai gitu ya dan bisa di-build sendiri gitu. Bisa dipasang sendiri dengan gampang gitu. Ternyata ketika mereka nge-aim si core customer-nya woman ages 35 sampai 55, semua marketing mereka terus kemudian product development mereka itu tuh terlalu wide gitu ya. Too much effort untuk menyenangkan semua orang. Nah, akhirnya mereka define lagi sebenarnya core customer kita tuh siapa sih? Dan akhirnya mereka come up dengan Debbie the do it yourselfer. Ini adalah wanita di umur 35 dan 55 yang secara mandiri memang pengen ngerenovasi rumahnya dan bisa ngelakuin renovasi itu sendiri. Very specific persona itu bisa memudahkan kita untuk mencari di mana
mereka wandering around gitu ya. Kita bisa tahu mereka baca website apa aja gitu. Kita bisa cari tahu mereka belanja online-nya di mana, mungkin di supermarket mana, minum kopinya apa gitu ya. Jadi kita bisa tahu kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan pada akhirnya kita bisa kasih marketing kita tuh jadi lebih sharp buat ngedapetin si core customer kita, impact gitu ya. Nah, sandbox berikutnya adalah the what-nya, si produknya, produk yang pengen kita jual ke si core customer kita. Ini bukan sekedar ngejual produk ya, tapi kita harus benar-benar ngerti siapa yang kita pengen jual, sehingga kita tuh bisa kasih kayak complete package gitu ke mereka bahwa ini adalah solusinya gitu ke mereka. Contohnya adalah Winterhalter. Jadi ini penjual dishwasher mesin ya. Dan core customer mereka itu hotel dan restoran. Kalau di luar negeri tuh dishwasher mesin tuh bisa dipakai sama rumah ya. Jadi hanya di Indonesia yang ibu-ibu cuci tangan pakai tangan gitu, yang tangannya burikan kayak tangan aku gitu. Nah, si Winterhalter ini dia pengen spesifik aim hotel dan hotel dan restoran. Which is mereka itu buka 24 jam. Hotel tuh buka 24 jam dan mungkin beberapa restoran juga buka 24 jam. Jadi mereka juga buka 24 jam. Terus ternyata pas mereka cari tahu hotel dan restoran itu nggak cuman pengen piring-piring mereka tuh bersih, tapi mereka pengen clean look gitu, nggak ada spotting-spotting bekas kerak air gitu ya, putih-putih gitu, nggak pengen. Pengennya tuh kalau keluar dari dishwasher udah langsung clean look gitu. Nah, akhirnya mereka come up dengan ide, oke kita provide juga water conditioner-nya, kita jual juga special deterjen gitu ya. Karena mereka pengen memudahkan si core customer-nya untuk akses mereka, akhirnya mereka kasih global repair service. Belinya di mana, bisa diberesin atau diperbaiki di mana aja. Dan pada akhirnya ini bukan sekedar tentang gimana cara kita memilih produk atau membuat produk, tapi bagaimana membuat produk kita tuh irreplaceable gitu buat mereka. Jadi mereka sulit untuk mencari produk lain yang bisa menjawab semua pain point mereka di area tertentu. Nah, brand promises itu apa? Brand promises itu bukan garansi ya guys, tapi kira-kira apa yang pengen kita janjikan ke customer dengan membeli produk kita. Contohnya Build Direct tadi. Build Direct itu ngejanjiin mereka 40% lebih murah dibandingkan tempat yang lain untuk produk yang sama. Terus mereka menjanjikan bahwa produk expertise mereka itu accessible dan bisa kasih spesifik bisa kasih solusi ke mereka kalau misalnya produk apa yang cocok untuk customer gitu. Misalnya kalau rumah kamu di pinggir pantai, pilihnya material apa, rumah kamu di gunung yang lembab, pilihnya material apa gitu. Terus yang terakhir adalah best customer service. Tapi dengan brand promises ini harus dijaga juga. Jadi harus ada KPI-nya, cap promise indicator. Bukan key performance indicator ya, tapi cap promise indicator. Gimana caranya kita bisa nge-maintain si brand promises kita itu stay true gitu ya, bukan gombalan doang. Jadi brand promises itu kata lainnya adalah gombalan apa yang pengen dikasih ke customer kita. Nah, cap promises ini adalah janji kapan mau dinikahinnya gitu, kurang lebih gitu ya. Cara kita memastikan bahwa si customer itu atau si pacar kita tuh nggak cabut gitu ya sampai dinikahin gitu. Nah, si Build Direct untuk bisa menjaga si brand promises-nya itu, mereka punya tim yang emang memonitor competitors pricing. Jadi price sensitifnya itu dijaga banget. Kalau misalnya brand lain dengan produk yang sama nurunin harga, mereka buru-buru langsung turunin harga. Kemudian mereka menghitung waktu dari customer itu datang ngecek produknya mereka sampai mereka decide untuk bayar. Itu untuk memperlihatkan seberapa bagus performance dari produk expertise-nya. Bisa langsung kasih solusi nggak ke si customer-nya. Yang ketiga adalah ngitung waktu untuk handle komplain atau question. Nah, di balik dari brand promises dan
KPI tadi ya. KPI itu kan how-nya kita untuk menjaga si brand promises-nya untuk jalan. Tapi kalau tidak dibarengin dengan garansi, itu akan menjadi janji buta, teman-teman. Seandainya nih, misalnya aku menjamin bahwa kalau misalnya teman-teman pakai Blackbird, pasti bisa nyampe kemanapun 30 menit. Tapi jalanan Jakarta kan macet ya. Terus kalau misalnya nggak nyampe 30 menit, kita minta maaf doang gitu. Kan nggak cukup ya guys, lama-lama marketing yang 30 menit itu jadi sia-sia gitu, orang jadi nggak percaya lagi sama produk kita. Nah, untuk menjamin, untuk membantu customer itu merasa aman membeli produk kita, ada brand promise guarantee. Contohnya Red Balloon. Red Balloon ini adalah company yang menjual experience gitu ya, liburan yang experience gitu. Misalnya kayak bungee jumping gitu, terus yang arung jeram gitu ya, jadi experience liburan yang ekstrim, yang kasih adrenalin gitu. Dan mereka tuh pengen kasih liburan yang enriching experience-nya si customer-nya dan murah terjangkau gitu. Nah, brand promises-nya mereka itu kalau seandainya mereka tadi brand promises-nya enriching dan murah gitu ya. Dan brand garantinya mereka adalah kalau seandainya customer menemukan eee, service lain gitu ya, kompetitor mereka yang bisa ngasih liburan yang sama dengan harga lebih murah, customer-nya boleh refund 100%. Itu agak agak ini ya, agak ngeri-ngeri sedap karena kalau misalnya kita nggak bisa jaga janji, rugi dong. Nah, tapi ini adalah alarmnya kita nih guys. Alarmnya kita tuh untuk si product owner, untuk tim marketing gitu ya, untuk tim operasional, untuk bisa ngejaga service kita tuh sesuai dengan si brand promises kita. Strata yang berikutnya adalah one phrase strategi. Nah, kalau ngebayangin IKEA yang kepikiran tuh adalah flat pack furniture gitu ya. Jadi one phrase strategi ini adalah eee, kekurangan dari produk kita yang kita bisa jadiin produk identity gitu ya. Dari kelemahan bisa dirubah jadi keunggulan gitu. Jadi seolah-olah kayak, ya kita emang unik aja nih gitu. Kayak IKEA flat pack furniture, kekurangannya banyak banget ya guys. Dengan flat pack furniture, itu kita dipaksa keliling di store-nya dia, karena dia harus nge-display banyak banget dan di bawah kita baru bisa belanja gitu. Di ujung gitu ya, di ujung kita baru bisa belanja. Udah gitu kita disuruh nginstal sendiri gitu ya, kalau bisa gitu kan. Kalau memang nggak bisa gimana gitu. Terus, untuk barang-barang yang kecil suruh ngangkut sendiri gitu kan. Kalau tempat-tempat yang lain tuh kan udah mah belinya di store, udah nggak jauh-jauh jalannya gitu, terus tahu-tahu nyampe rumah udah diinstalin. Ini kita disuruh nginstal sendiri, bawa sendiri gitu. Kalau mau dibawain bayar lagi gitu kan. Nah tapi, flat pack furniture ini juga punya keunggulan. Dengan flat pack dia bisa ngehemat cost dia operasional cost-nya dia, warehouse-nya dia, logistiknya dia gitu ya, terus storage dia di toko gitu, sehingga harganya bisa ditekan lebih murah. Dia mengubah kelemahannya itu menjadi keuntungan buat si produknya, buat si brand-nya. Nah, yang kedua adalah contohnya Apple. Apple itu close arsitektur. Dia nggak bisa pakai casan murah-murah yang 30.000 meledak kali. Jadi harus semuanya Apple gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah kekurangan gitu ya buat mereka, tapi mereka membuat itu jadi kayak brand produknya eksklusif gitu. Gua nggak mau pakai produk-produk dicampur dengan produk-produk murah gitu dan produk-produk yang kaleng-kaleng gitu. Gue pengennya tuh Apple tuh harus bisa pakai Apple lagi gitu. Aksesorisnya Apple semua. Keynotes-nya apa, keyword apa yang paling penting itu apa. Jadi jangan mencoba untuk menyenangkan semua orang. IKEA itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Kalau misalnya dia nge-aim orang-orang kaya, mereka nggak akan mau beli IKEA. Orang-orang kaya nggak mau loh disuruh nginstal sendiri, pengennya kalau beli ya udah langsung jadi gitu, sampai di rumah gitu, Kak. Nah tapi, dia emang sengaja masuk ke market yang tertentu, core customer-nya dia udah tahu. Dan dia proud dengan produk identity-nya dia.
Aku banyak nemuin, di klien-klien kita, mereka tuh berusaha untuk menyenangkan semua customer-nya. Semua insight dari customer diiyain. Akhirnya produknya tuh nggak ada identitasnya, karena semua project atau semua, masukan tuh diiyain. Kita harus berani say no to customer. Pilih dengan tepat core customer itu siapa, yang didengerin jadi itu aja. Sisanya itu nanti setelah core customer kita terpuaskan, mungkin kita masih punya budget, punya waktu untuk bisa bikin aksesoris gitu di sampingnya, gitu. Yang kedua adalah differentiating activities. Ini adalah bagaimana caranya kita, nge-balance antara si brand promises dengan, profitability gitu ya. Kayak build direct tadi, brand promises-nya ada 3 di kiri, tapi dia sangat memilih orang yang bisa untuk memilih untuk pakai produknya dia. Jadi dia ada require minimum order, terus dia nggak ada brand, maksudnya, dia itu nge-subcon atau jadi distributor dari small manufaktur, tapi produk-produknya oke gitu kan. Kemudian dia butuh cash in advance. Jadi kita kalau ngasih brand promises juga jangan nggak ada terms and condition-nya gitu ya guys. Jadi karena untuk bisa ngamanin antara, bisnis dan customer juga. Kita udah ngasih brand promises untuk customer, tapi kita kasih terms and condition untuk bisnis kita biar aman. Yang terakhir adalah X Factor. X Factors ini bukan acara TV, tapi bagaimana cara, atau key ya, atau kunci atau faktor yang kita pengen cari tahu sedini mungkin dari awal pembangunan produk dan company, yang bisa menentukan kemampuan kita untuk ekspansi. Contohnya adalah Outback Steakhouse. Dia adalah, restoran gitu ya guys. Dan restoran ini di industri restoran, akan sulit untuk ekspansi atau duplikasi restoran. Biasanya kalau udah duplikasi rasanya beda. Tahu ya, kayak misalnya restoran yang di Tebet sama dibandingin sama restoran yang ada di Pasar Minggu, beda, tapi satu brand gitu. Nah, caranya dia untuk menjaga ekspansi itu tetap bagus adalah dia menemukan kunci bahwa, itu terletak di, restoran manajernya dia. Kalau seandainya restoran manajernya tuh nggak gonta-ganti, dia bisa dengan mudah ekspansi. Dan tetap menjaga yang existing itu tetap oke standarnya gitu. Dan biasanya kalau di kasusnya dia itu dia melihat, restoran manager kalau bagus di-hijack orang atau dia bikin, eee, bisnis sendiri, kalau yang jelek sama dia dipecat gitu kan, either 2 itu ketemunya. Terus gimana cara dia untuk bisa megang si X factor-nya dia? Akhirnya dia bikin skema, eee, untuk semua, eee restoran manager yang join sama dia 5 tahun pertama bakal dapat 100.000 cash in advance. Bisa dapat cash gitu 100.000 setelah 5 tahun. The second 5 years bisa ditukar, dengan shares 500.000 plus cash 100.000. Tapi, ada tapinya nih, ketika mau awal join jadi, store manager atau restoran manager, si kandidatnya harus bayar 25.000. Ada ya orang nge-hire terus disuruh bayar gitu ya. Tapi 25.000-nya dijadiin, share buat si restoran manajernya itu. Dan ini cara dia untuk bikin stay si restoran manajernya, which is works gitu. Ternyata setelah dijalankan 80% dari restoran manajernya stay selama 5 tahun pertama, sorry 90%, dan 80% stay 10 tahun atau lebih. Dan dia bisa duplikasi banyak banget, cepet banget. Jadi kita harus spotting si X factor ini sedini mungkin buat kita bisa ekspansi produk kita lebih cepat. Oke, kita langsung masuk ke Q&A, semoga aku nggak buru-buru banget. Silakan Mbak Mevi, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oke, thank you Mbak Dinda udah explanation-nya dan juga tadi banyak study case juga yang sudah disampaikan gitu. Nah, buat teman-teman boleh nih masih ada waktu, mungkin kita bisa extend 10 atau 15 menit ya dari jadwal. Karena tadi rencananya mau end di jam 8, tapi ini kita masih masuk dulu ke Q&A dari teman-teman. Boleh kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand ataupun drop di chat. Mungkin ingin bertanya dengan case yang ada di perusahaan teman-teman tadi juga banyak banget gitu ya kasus yang sudah disampaikan oleh Mbak Dinda tadi ada Spank, kemudian juga ada beberapa case bagaimana sih yang aku menarik tuh Outback ya karena ternyata memang benar banyak perusahaan ketika mau scaling
untuk mempertahankan karyawan tuh menjadi salah satu challenge gitu ya, Din ya. Mhm, betul. Dan untuk case-nya restoran ini, itu adalah kuncinya dia untuk ekspansi gitu kan. Betul. Betul. Mhm. Ini kalau mungkin teman-teman ada mungkin satu atau dua orang yang ingin share, mungkin kalau misalnya nggak bertanya boleh juga sharing pengalamannya terkait dengan produk yang mungkin teman-teman saat ini jalankan gitu ya, either di perusahaannya sendiri ataupun bekerja di perusahaan organisasi lain seperti itu. Boleh kalau ingin share. Ada yang pegonnya product owner nggak ya di sini yang hadir? Tadi kita ngomongin product owner. Apakah ada yang product owner atau founder atau co-founder dari sebuah startup? Oke, sepertinya Mungkin harus dikasih gimmick kali ya Mbak Mevi, yang gitu. nanya kayaknya harus dikasih hadiah nih. Oke, ini ada Mas Rizal nih. Pertanyaannya, misalnya ada PO mau bikin produk buat sebuah golongan, tapi dia tuh nggak tahu sama sekali pain dari golongan tersebut. Ada tips nggak untuk product owner itu? Silakan Mbak Dinda. Get out of the building guys. Harus ketemu langsung, in touch dengan mereka. Harus tahu heart to heart. Jadi salah satu skill menurut aku yang harus dimiliki sama product owner dan UX gitu ya. Itu adalah active listening. Jadi harus benar-benar bisa mendengarkan mereka tuh bukan sekedar dari verbal, tapi by feeling apa aja sih yang mereka rasakan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya empati yang cukup untuk bisa merasakan pain point dari mereka, mungkin kita bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk menggali gitu. Gitu Thank you. Kak Mevi. Jadi Kita seperti spiritnya Agile juga ya, itu harus customer centric gitu ya, Pak. betul. Meaningnya itu sebenarnya adalah tadi ya, get off the building, lebih banyak melakukan belusukan mungkin ya ke customer gitu. Belusukan, gemba. Gemba walk dan juga observe gitu ya, untuk melihat Yes, apa sih sebenarnya pain point yang benar-benar di lapangan. Karena kalau kita behind the desk aja, jadinya kita punya asumsi gitu ya. betul. Produknya itu adalah produk yang ada di kepala kita, tapi belum tentu perspektif itu yang produk yang emang customer butuhkan tadi ya. Beda kan kalau customer butuhkan tuh pasti sesuatu yang akhirnya tuh bisa banget dipakai gitu kan. Tapi kalau produk yang asumsinya kita ketika diaplikasikan ya tadi ya belum tentu fit gitu dengan kebutuhannya mereka gitu ya. Oke, Oke. tadi Mas Ical juga ada info selain more listening ada framework nggak ya tentang pertanyaan apa yang harus digali biar Oke. aku juga tahu gitu apa yang harus dia tahu. Nah, ini sebenarnya Kakak Mevi yang paling cocok jawab nih, karena brand persona itu kan terdiri dari apa aja tuh Kak Mevi? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk framework tentang pertanyaan Customer apa persona, sorry, customer ya, persona. sebenarnya kalau untuk pertanyaan apa saja yang harus digali, sebenarnya kita harus pasti tahu dulu ya, siapa sih Mhm. sebenarnya orang tersebut secara figur gitu. Mungkin kita bisa lihat secara demografinya, kemudian dari preferensi background-nya gitu ya. Apakah misalnya dia profesinya sebagai apa, kemudian role-nya juga dia sebagai apa, itu karena akan mempengaruhi posisi atau decision-nya dia sendiri. Kemudian juga kalau bisa juga kita lihat adalah preferensi brand yang dia punya gitu ya. Kadang-kadang setiap orang tuh kan punya preferensi terhadap suatu brand. Nah, terkadang ketika sebuah brand itu menampakkan sebuah identitas dan akhirnya orang suka dengan brand tersebut, kita bisa menebak loh, misalnya kayak, oh dia suka banget nih sama Apple. Oh Apple itu identik dengan orang yang kreatif, minimalism, dan juga mungkin yang lebih suka sama hal yang lebih desain, sifatnya adalah desain seperti itu ya, yang kreatif desain seperti itu. Nah, dari preferensi itu kita bisa lihat, oh berarti nih orang adalah tipe yang seperti ini, sehingga kalau kita mau catch dengan preferensi brandnya, kita bisa tahu tuh, oh kita akan masuk ke tipe orang yang seperti ini. Nah kadang-kadang kita bisa juga melakukan assessment dengan kategori brand preferences juga seperti itu. Nah sebenarnya kalau untuk tadi ya untuk mengetahui frameworknya sebenarnya ada sih Mas Rizal, nanti mungkin kalau bisa digali lebih lanjut mungkin nanti Mas Rizal juga bisa cari
itu tentang job to be done framework ya. Jadi di situ kita bisa tahu sebenarnya kalau customer itu tuh melakukan ketika dia membeli sebuah produk, berarti kan sebenarnya ada pekerjaan yang dia tuh harus selesaikan gitu ya. Atau pain point sebenarnya yang harus ya diselesaikan. Nah, kita harus tahu tuh job to be done-nya tuh apa sih gitu, sehingga kita bisa tahu how to giving them the experience dan giving the solution di dalam job to be done-nya itu gitu. Nah, itu sebenarnya ada namanya job to be done framework. Nanti mungkin bisa di googling juga, itu banyak kok, ada di UI UX design ataupun product owner, dan juga saat ini sudah masuk ke area sales juga tuh penerapannya gitu sih. Yes. Ini align dengan 7 strata yang tadi aku jelasin, focus on what functionally required to get the job done. Jadi ini sama tadi dengan apa yang Mbak Mevi jelaskan. The job to be done-nya itu harus spesifik dan harus ditanyakan dengan benar ke mereka, karena kita beneran harus bisa kenal dulu sama mereka. Kita bisa tahu the job to be done-nya kalau kita udah kenal banget sih. Dan untuk kenal banget itu berarti kita harus tahu apa yang mereka suka, habit mereka seperti apa, mereka berangkat kerja pakai apa gitu ya. Di luar dalam, harus bisa lebih kenal sama customer kita daripada kenal sama bini kita kayaknya. Betul, dan salah satu juga kadang-kadang orang kan gimana ya bisa tahu gitu ya, harus ngobrol, harus melakukan langsung interview juga gitu ya dengan customer. That's why yang namanya building relationship itu dengan customer itu sangat penting gitu sih. Yes. Setuju Oke. banget Kak Mevi. Oke, ini ada dari Mas Safruddin Zufri. Izin bertanya, bila melihat atau membandingkan perusahaan yang masih tradisional, sistem top to down dengan startup, perusahaan yang sudah agile, apakah PO dan PM itu selevel? Atau malah satu orang yang sama? Kemudian apakah PO juga menerapkan KPI atau hanya OKR saja untuk melihat performance team? Dinda boleh jawab? Oke. PM di sini project manager ya maksudnya ya? Benar nggak tuh Mas Safruddin Zuhri? Iya, betul. Iya benar Mbak, oke. Jadi biasanya kalau di company yang belum tradisional gitu ya, belum pakai agile, itu biasanya pakai project manager. Kalau project manager itu dia peran scrum master dan peran project owner-nya jadi satu. Tapi kalau di agile, project manager itu dibelah dua tuh. Jadi seolah-olah jadi kayak suami istri, ada scrum master, ada product owner. Nah, si scrum master ini lebih ke mengayomi timnya gitu ya, menjaga kesehatan mental dari timnya, menjaga timnya tuh bekerja dengan environment yang baik. Nah, si product owner-nya ini yang lebih visioner, pengen bikin apa, lebih technical gitu kan, lebih go through to the product gitu yang spesifik gitu. Nah, seharusnya ketika convert dari company yang menggunakan project manager mau pakai ada SM dan PO, itu dikembalikan ke si personalnya ya, yang mau convert itu. Apakah dia itu tipe yang lebih ke leadership yang mengayomi people person, which is itu seharusnya pindah ke SM, atau dia memang lebih ke produk taktik gitu. Jadi lebih ke bisnis, mungkin lebih ke technical, mungkin itu lebih cocok jadi PO. Nah, levelnya mau kayak gimana? Kalau di project manager tuh biasanya ada satu divisi project management gitu ya di company yang biasa kumpulannya seorang project manager semua gitu. Nah, ketika waktu pindah ke agile itu kan kita nggak ada atasan bawahan, lebih fluid, tapi adanya chapter. Kalau SM, Scrum Master, sama Scrum Master semua ngumpul jadi satu, terus Product Owner, nanti ada chapter Product Owner gitu. Terus nanti bekerja secara cross function, nyatu tuh mungkin ada satu SM yang bisa pegang beberapa tim, dan ada juga satu Product Owner mungkin yang pegang beberapa tim development gitu. Jadi kita lebih ngeblend, nggak ada yang atas dan bawah. Gimana Mas? Kemudian apakah menggunakan KPI atau hanya OKR saja untuk melihat performance tim? Ini nggak ada hitam dan putih, Mas Afrizal. Sebenarnya ada banyak kok company lain yang masih menggunakan KPI, dicampur dengan OKR, mungkin di level manajemen, which is nggak apa-apa juga, preference dari company masing-masing, karena mungkin beberapa company nggak bisa langsung berubah kayak Power Rangers gitu ya, langsung agile semuanya gitu. Pasti kan ada transisi dan
di masa transisi itu dilakukan dengan senyaman mungkin. Kalau memang harus ada OKR di level manajemen dan masih ada KPI di level teman-teman eksekutor ya nggak apa-apa gitu. Tapi idealnya adalah cuma menggunakan OKR dan si performance dari tim itu bisa digunakan menggunakan 360 performance review gitu ya. Kita bisa menilai DNA-nya, kita bisa menilai performance in general gitu. Jadi nggak hanya dan bisa juga menilai kontribusi teman-teman di OKR, seberapa impactful pekerjaan dia terhadap OKR perusahaan. Gitu. Semoga menjawab pertanyaan Mas Sarifudin. Oke, sudah menjawab. Terima kasih Mas Sarifudin udah bertanya. Oke, mungkin Mas jika Sarifudin kayaknya bisa dikasih hadiah nih Mbak Mevi nih. ya boleh nanti kita kirimkan ya souvenir Iya, dan aku kepikiran mungkin kita karena pertanyaannya PO dan PM, mungkin kita bisa kasih free e-learn kali ya. oh ya boleh juga. Nanti kita akan kirimkan ya Mas Arifudin Zuri. Sepertinya sudah ada datanya nih, udah ada email dan juga nomor handphonenya. Nanti mungkin habis acara ini boleh di chat atau disampaikan di LinkedIn ya Mas Arifudin Zuri, atau boleh connect ke saya. Nanti untuk kita berikan e-course e-learn yang course ya untuk PM dan ISPO ya, ISPO Product ya. Owner, yes. Oke, nanti Ical boleh dibantu ya Cal untuk kondak namanya Mas Arifudin Zuhri. Nanti saya akan berikan datanya. Oke, terima kasih buat pertanyaan dan juga buat partisipasinya buat teman-teman. Hari ini udah sampai akhir nih, udah 1 jam lebih mendengarkan penjelasan dan juga insight dari Mbak Dinda. Dinda, aku boleh share untuk closing? Oke, thank you. Jadi tadi saya udah menyampaikan buku dari Start Agile. Tadi juga ada yang bertanya di LinkedIn. Nah, tadi kebetulan Mbak Dinda di presentation-nya juga menyampaikan scaling up gitu ya, dan bagaimana menentukan sebuah BHAG di dalam organisasi ataupun produk. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang framework dari scaling up, boleh di-scan untuk download buku dari Peter Van Os gitu. Jadi Peter ini adalah founder dari Scale Up Impact, sebuah perusahaan konsultansi juga di Belanda. Nah, beliau menuliskan sebuah buku di Scaling Up Workbook. Gitu. Jadi pengenalan tentang overview ya, mungkin lebih rangkuman dari bukunya Frank Harness gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang scaling up, boleh juga ditemukan di dalam buku ini, dan juga mungkin nanti ikutin beberapa series event yang ada di Ekipa. Mungkin akan ada lagi Mbak Dinda tentang scaling up. Kebetulan Mbak Dinda ada salah satu coach yang terlibat di dalam scaling up framework sendiri gitu ya. Nanti mungkin boleh diadakan ya Mbak Dinda ya, 1 kali event ya, Pak. Boleh. Oke. Dan berikut ini adalah saya menunggu ya gitu untuk feedback dari teman-teman terhadap event kali ini, dan juga mungkin jika teman-teman ingin memberikan ide atau saran untuk event selanjutnya speaker apa atau ingin jadi speaker, boleh, dan juga boleh follow Instagram Agile Circle dan juga LinkedIn Agile Circle dan juga Ekipa. Oke, dan terima kasih buat teman-teman atas energi dan partisipasinya hingga akhir acara. Buat tadi Mas Safruddin Zuri juga mudah memberikan sebuah pertanyaan yang cukup baik. Nanti kita akan sampaikan hadiahnya. Saya akan japri ya Mas Safruddin Zuri ya untuk detail nanti course-nya. Oke, selamat beristirahat dan juga terima kasih. See you in the next event. Sampai jumpa teman-teman.